This world is not yet ready for all that you will do. I'm Diana. And everything. Halo guys yang ngerasa ganteng pas habis mandi, gimana kabarnya? Sarehat? Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik, Wonder Woman 1984 tahun 2020. Film ini garis besarnya adalah tamparan kita semua. Film ini berkisah tentang sebuah batu ajaib yang dapat mengabulkan permohonan. Semua permohonan kalian akan dikabulkan. Di balik setiap permohonan, maka ada yang harus dikorbankan. Wonder Woman bahkan tak mampu mengalahkan kekuatan ajaib tersebut. Namun ada satu cara menghentikannya. Lalu bagaimana cara Wonder Woman mengalahkan keinginannya sendiri dan menyelamatkan dunia? Langsung aja ambil kacang, kupi, dan mari gua mulai. Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Pada awal film, kita akan flashback di mana Diana masih kecil. Di pulau tersembunyi ini, hiduplah bangsa Amazon yang seluruh penghuninya adalah wanita perkasa. Saat itu, Diana ikut kompetisi Ninja Warrior. Dia melawan wanita-wanita yang umurnya jauh lebih dewasa. Diana yang masih kecil mampu melawan adu ketangkasan. Hingga saatnya, dia lengah dan terjatuh dari kudanya. Namun dia tak menyerah. Dia mengejar kudanya dengan jalan pintas dan berhasil menaiki kudanya kembali. Diana tak sadar meninggalkan satu titik poin yang harus dilalui. Hingga akhirnya dia ditangkap saat akan menyelesaikan permainan. Diana yang kecewa harus mengakui kebenaran bahwa dia curang karena telah menggunakan jalur yang berbeda. Latar lalu berganti ke zaman tahun 1984, di mana Diana menjadi Wonder Woman untuk menyelamatkan banyak orang. Hingga tiba saatnya terjadi perampokan di toko perhiasan. Namun bukan emas yang mereka tuju, melainkan benda-benda zaman peradaban kuno. Diana lalu hadir sebagai superhero Wonder Woman dan menangkap para perampok tersebut. Di balik kekuatan supernya, dia tinggal di sebuah apartemen sendirian. Sedikit info, Diana diceritakan kehilangan pacarnya di film sebelumnya. Dan hingga kini, dia masih teringat kekasihnya. Lalu kita akan mengenal sosok Barbara, wanita yang dianggap tidak menarik dan kesepian. Saat Barbara berjalan di kantornya, tasnya terjatuh. Dia lalu ditolong oleh Diana. Diana dan Barbara bekerja di museum. Barbara nampaknya kagum pada sosok Diana yang cantik dan elegan. Lalu datanglah Carol dan menyuruh Barbara membantu FBI menyelidiki barang-barang kuno yang kemarin dirampok. Saat Barbara melihat barang-barang kuno tersebut, datang Diana yang tertarik pada benda-benda kuno. Lalu Barbara melihat benda seperti batu yang bisa mengabulkan segala keinginan manusia. Diana lalu pegang batu tersebut dan meminta dalam hati untuk bertemu kembali dengan Steve, pacarnya yang telah tewas. Saat malam hari, Barbara hendak berangkat lembur di kantornya. Dia diganggu oleh pria mesum. Namun tak lama, Diana datang menolongnya. Barbara begitu kagum pada Diana karena cantik dan kuat. Saat di dalam kantornya, dia lalu pegang batu tersebut dan meminta menjadi sosok seperti Diana yang kuat, cantik, dan spesial. Tanpa mereka sadari, permintaan Diana dan Barbara dikabulkan oleh batu tersebut. Esok harinya, Barbara bertemu pria bernama Maxwell, seorang pengusaha minyak yang bekerja sama dengan kantor Barbara. Tapi sebenarnya, Maxwell datang untuk mencari batu ajaib. Batu tersebut sudah lama dia pesan di toko yang kemarin dirampok. Maxwell yang bersama Barbara lalu bertemu dengan Diana dan mengajak dua wanita ini untuk pergi ke pesta malam ini. Maxwell lalu kembali ke kantornya yang mewah. Namun di balik kemewahannya, terlihat kantornya berantakan dan hampir bangkrut. Dari balik kantornya yang kosong, datang anaknya yang menunggunya. Bukan hanya anaknya yang menunggu, ada seorang investor Maxwell yang minta uangnya dikembalikan karena Maxwell akan bangkrut. Anaknya yang menunggu mendengar ucapan investor tersebut. Anaknya menangis karena ayahnya ditagih oleh sang investor. Malam hari pun tiba, Barbara datang ke pesta tersebut dan menemui Maxwell. Mereka bicara sebentar, lalu Maxwell mengajak Barbara pergi ke kantornya. Di dalam kantor Barbara, Maxwell berniat eksekusi Barbara sambil mengambil batu ajaib tersebut. Di sisi lain, Diana yang datang juga ke pesta bertemu dengan pria yang tak dia kenal. Pria tersebut bilang bahwa dia mengenal Diana dan memberikan jam yang mengingatkan Diana pada Steve. Diana pun kaget dan menebak bahwa itu adalah Steve.
Diana lalu membawa Steve ke apartemennya, dan kalian tahulah kejadian selanjutnya. Maxwell yang mendapatkan batu ajaib itu meminta dirinya menjadi batu ajaib itu sendiri. Batu itu lalu berubah menjadi pasir. Dengan kekuatan batu tersebut, Maxwell bisa mengabulkan semua permohonan orang lain. Namun Maxwell juga bebas merebut segalanya dari sang pemohon. Pagi harinya, Barbara yang hendak membuka kulkas tiba-tiba kaget punya kekuatan super yang merusak pintu kulkasnya. Barbara yang bingung lalu pergi ke tempat gym. Dia mencoba barbel kecil hingga barbel besar. Ternyata benar, dia punya kekuatan seperti Wonder Woman. Di sisi lain, Maxwell lalu pergi ke kantor investornya. Dia yang punya kekuatan batu ajaib meminta investor tersebut untuk memohon padanya agar perusahaannya berkembang maju. Permohonan itu lalu terkabul dan sebagai gantinya, Maxwell meminta seluruh saham perusahaannya. Maxwell lalu kembali ke kantornya. Maxwell lalu melihat sekretarisnya kewalahan angkat telepon dari klien yang mau order minyak padanya. Diana lalu pergi ke kantornya dengan Steve, hendak menanyakan keberadaan batu ajaib tersebut pada Barbara. Namun Barbara bilang bahwa batu tersebut dibawa oleh Max. Diana lalu pergi ke kantor Max untuk mencari tahu. Saat membuka gembok, ada sesuatu yang aneh. Diana sedikit kesulitan membukanya. Harusnya kan dengan kekuatan super sih gampang aja. Begitu sampai di kantornya Max, Diana melihat hanya ada bingkai batu ajaib. Diana lalu menghubungi Barbara untuk mencari tahu dari mana asal batu itu. Steve lalu menemukan tiket pesawat Max yang pergi ke Mesir. Mereka berdua lalu mencuri pesawat jet untuk terbang mencari Max di Mesir. Max yang berada di Kairo, Mesir bertemu dengan Raja Minyak. Di sana Maxwell mengatakan, "Apa permohonan Anda? Aku akan tunjukkan padamu." Raja Minyak itu lalu ingin tanah leluhurnya dikembalikan padanya, dan keinginan itu pun terkabul. Sebagai gantinya, Max meminta minyak si Raja. Si Raja pun tertawa menganggap Max adalah orang yang aneh meminta minyak padanya. Max selalu bilang bahwa akan membawa penjaga si Raja dan meninggalkan si Raja sendirian melawan penderitaannya. Dan secara mengejutkan, para penjaga itu lalu menurutinya dan tiba-tiba seluruh tanah leluhur sang Raja dikelilingi oleh tembok besar. Diana yang mencari Max dengan taksi berpapasan dengan rombongan Max beserta para pengawal si Raja. Diana lalu putar balik dan mengejarnya. Diana lalu berubah menjadi Wonder Woman dan melawan pasukan raja yang mengawal Max. Dalam pertempuran itu ada hal yang aneh. Wonder Woman terluka saat tertembak senjata. Sepertinya perlahan kekuatan Wonder Woman menghilang dari tubuh Diana. Saat melawan, Diana melihat anak-anak di tengah jalan. Dia lalu mencoba menolong anak-anak tersebut dan membiarkan Max lolos kali ini. Terlihat Diana kesulitan melawan Max yang dijaga oleh pasukan sang raja. Diana lalu menelpon Barbara dan menanyakan asal batu tersebut. Dari hasil penerusan Barbara, batu tersebut berpindah-pindah tempat dan ada orang yang mengaku tahu tentang batu tersebut. Mereka lalu membuat janji bertemu. Diana dan Barbara lalu datang ke orang tersebut. Orang tersebut lalu memberikan buku pada Diana. Diana lalu membacanya dan mengetahui bahwa batu tersebut diisi oleh dewa jahat. Sang dewa akan mengambil tumbal hal berharga dari si pemohon. Steve lalu menyadari bahwa kekuatan Diana perlahan hilang akibat Diana memohon Steve hidup kembali. Menurut legenda, cara mengalahkan batu tersebut adalah menghancurkannya atau mencabut kembali permohonan pada batu itu. Namun batu tersebut telah hancur dan bersatu dengan Max. Satu-satunya cara mengalahkan batu tersebut adalah menghentikan Maxwell. Namun Barbara menolak menghentikan Maxwell karena dia tahu semua kekuatannya akan hilang jika Max mati terbunuh. Barbara lalu menghilang dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Max yang terus mengabulkan keinginan orang semakin menderita karena kesehatannya terus menurun. Namun dia tak pernah merasa puas. Dia lalu hendak bertemu presiden agar bisa menguasai Amerika. Diana dan Steve lalu kembali ke apartemen. Steve lalu melihat jubah besi yang berwarna emas. Diana lalu menjelaskan bahwa itu adalah jubah besi prajurit Amazon yang dibuat menjadi satu. Jubah tersebut dibuat agar Asteria mampu mengalahkan musuh di seluruh dunia. Asteria sendiri merupakan tokoh pahlawan prajurit Amazon. Diana lalu melihat melalui CCTV bahwa Max hendak menemui presiden. Max yang bertemu presiden lalu mengatakan, "Apa permintaanmu?" Mr. Presiden lalu bilang bahwa aku ingin lebih banyak nuklir agar Rusia takluk pada Amerika. Permintaan itu pun terkabul dan sebagai gantinya Max meminta seluruh kekuatan dan kehormatan Mr. Presiden. Namun sebelum pergi, Max melihat rancangan satelit yang bisa mengambil alih siaran TV seluruh dunia.
Max selalu punya ide untuk menguasai dunia. Saat akan pergi menuju menara satelit, datang Diana yang mencoba menangkap Maxwell. Tiba-tiba Barbara datang menolong Max dan menghajar Wonder Woman yang semakin lemah. Diana lalu kalah dari Barbara dan dia melihat situasi semakin kacau. Lalu dengan berhati, Diana menarik kembali permintaan menghidupkan kembali Steve dan pergi meninggalkan Steve. Dia lalu berlari dan loncat ke langit. Dia lalu mencoba untuk terbang dan perlahan kekuatannya kembali sempurna. Barbara yang pergi bersama Max ditawarkan satu permohonan. Emang dasar manusia tak pernah puas. Barbara memohon untuk menjadi predator terkuat yang tak pernah ada sebelumnya. Begitu sampai di menara satelit, Max menginginkan seluruh dunia menyaksikan siaran dirinya. Dimulailah siaran Max yang menyuruh seluruh penduduk bumi memohon padanya. Apa saja permintaannya, semua akan dikabulkan. Lalu secara tak sengaja banyak orang memohon dengan bebas. Semuanya lalu dikabulkan, tapi Max meminta kesehatan dan kekuatan sebagai tumbalnya. Max yang tadinya kesakitan, kini sehat sempurna dan menjadi kuat. Diana lalu datang ke menara dengan jubah besi milik Asteria. Namun tak disangka, Barbara telah berubah menjadi predator mematikan. Dengan kekuatan Cheetah, Diana kesulitan melawan Barbara yang kuat dan cepat. Singkatnya, Diana yang tak ingin membunuh Barbara lalu memohon Barbara membatalkan permohonannya dan kembali seperti dahulu. Namun Barbara menolaknya. Dengan berat hati, Diana lalu menghentikan Barbara dengan memasukkan listrik ke dalam air. Barbara lalu pingsan, namun ditolong oleh Diana. Diana lalu masuk ke dalam ruangan siaran. Dia mencoba menggagalkan Max, namun Diana tak berdaya dengan kekuatan Max. Diana yang pasrah lalu berbicara. Dia dulu menginginkan Steve, namun ada harga mahal yang harus dibayar. Kau hanya bisa memiliki kebenaran. Hapuskanlah keinginanmu. Namun Max berkata, kenapa aku harus hentikan? Dunia ini milikku. Takkan ada yang bisa menghentikanku. Namun ternyata Diana berbicara pada semua orang. Dengan tali saktinya yang mengikat di kaki Max, Diana mengambil alih siaran di seluruh dunia. Max selalu melihat dirinya sewaktu kecil, di mana dia melihat ayahnya yang kasar, kehidupannya yang miskin. Kini Max melihat anaknya berlari ketakutan. Anaknya akan menjadi tumbal atas segala keinginannya. Dia pun berteriak memanggil anaknya. Dia lalu mencabut semua keinginannya dan berlari menemui anaknya. Semua orang lalu mencabut permohonan mereka dan keadaan kembali seperti biasa. Max lalu menemui anaknya dan meminta maaf. Max lalu bilang, aku hanya ingin membuatmu bangga padaku. Namun anaknya berkata, tak perlu membuatku bangga, karena kau adalah ayahku. Dan film ini pun tamat. Nah itu dia guys, film Wonder Woman 1984. Menurut gua, film ini penuh dengan pesan moral yang kuat. Manusia memang diciptakan dengan nafsu yang tak pernah puas. Selalu ingin yang lebih kaya, lebih kuat, lebih cepat. Namun bukan berarti itu membuat kalian menghalalkan segala cara. Memohon pada selain Tuhan akan membuat kalian menjadi budak jin yang menyesatkan. Pesan yang tak kalah pentingnya, kadang kita ingin membuat orang tua bangga pada kita, pasangan bangga pada kita, teman-teman yang bangga pada kita. Mungkin kita belum bisa membuat mereka semua bangga pada kita. Namun satu hal, kita bisa mulai dengan bangga pada mereka. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerdas kalian. Jangan lupa share ke seluruh dunia dan akhirat. See you di next video Mr. X selanjutnya.